Pemirsa, banjir bandang dan longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Gayo Luwes, Aceh telah merusak sejumlah infrastruktur seperti jalan dan juga jembatan. Salah satunya adalah jembatan di Desa Pendomon. Padahal jembatan ini menjadi akses utama bagi masyarakat di sana. Kami tampilkan untuk Anda visual drone kondisi jembatan ini setelah terputus akibat banjir. 24 jenazah korban bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat yang belum berhasil teridentifikasi dimakamkan secara bersamaan. Pemakaman ini dilakukan setelah proses identifikasi melalui Disaster Victim Identification menemui batas waktu. Seluruh jenazah dilepas secara resmi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar dan disolatkan di Masjid Raya Sumbar. Pemakaman dilakukan mempertimbangkan waktu penyimpanan yang sudah cukup lama. Total jenazah yang dimakamkan berjumlah 24, terdiri dari 20 jenazah utuh dan 4 bagian tubuh manusia. Untuk keseluruhan jenazah, semua sudah dicek DNA-nya. Jika nantinya ada keluarga yang datang mencari anggota keluarganya, maka petugas akan mencocokkan DNA. Seluruh jenazah dimakamkan di pemakaman yang lokasinya merupakan bekas area pemakaman jenazah COVID-19. Bareskrim Polri telah meningkatkan status perkara atas kasus temuan kayu gelondongan dalam peristiwa banjir di Garoga, Tapanuli Utara dan Anggoli, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara ke tahap penyidikan. Penyidik Diptipter tengah menelusuri kemungkinan adanya kelalaian hingga keterlibatan korporasi. Penyidik Bareskrim Polri bersama sejumlah pihak mengumpulkan bukti dan memastikan sejumlah bukaan lahan serta jenis kayu yang identik di dua lokasi berbeda, yakni Garoga dan Anggoli, Tapanuli Selatan, memperkuat dugaan adanya aktivitas ilegal yang memperparah bencana banjir bandang. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni menyatakan pertanggungjawaban pidana baik perorangan maupun korporasi sedang dicari. Penyidik fokus untuk mengungkap pihak yang melakukan, menyuruh atau mendapat keuntungan dari aktivitas tersebut. Peristiwa pidana ini akan kami informasikan menjadi proses penyidikan untuk mencari di PTT dan bukaan-bukaan 4 ini saja. Sampai kami kejar sampai ke atas, bukaan-bukaan yang lain tentunya harus bertanggung jawab kalau memang mereka tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan. 27 sampel kayu gelondongan yang terbawa arus diambil untuk didalami asal-usulnya. Kepala Desa Garoga dan sejumlah saksi juga diperiksa. Polisi juga menggandeng ahli untuk mendalami jenis dan spesifikasi kayu-kayu gelondongan yang disita itu. Di TKP polisi juga menemukan 3 alat berat berupa 2 eskavator dan 1 bulldozer. Material yang ada di tempat tersebut untuk sampai ke Das Garoga ini. Ini terlihat kayunya sebesar ini. Kemudian ini itu di TKP awal, kemudian ditemukan di lokasi yang kita lihat di belakang Bapak ataupun di sebelah kiri kanan ini. Di tempat ini TKP ditemukan alat berat, eskavator 2, kemudian dosernya 1. Tentunya untuk proses penyidikan kami lakukan penyitaan nantinya untuk proses pembuktian apakah ada korelasi sebab akibat bukaan ini, kemudian kayu-kayu yang ada di sini itu bermasalah sehingga di sini banjir di bawahnya. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa kayu-kayu yang didominasi karet, ketapang hingga durian itu merupakan hasil gergajian, hasil dicabut bersama akar dengan alat berat, hasil longsor, dan hasil pengangkutan loader. Di sisi lain, Bareskrim Polri masih perlu melakukan inventarisasi kayu yang berada di pesisir laut. Polri akan terus mendalami apakah tumbangnya kayu itu akibat bencana
atau campur tangan manusia. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa Satgas Yonzipur 1 Diradharma, Kodam 1 Bukit Barisan Sumatera Utara berhasil menuntaskan pemasangan jembatan Bailey di titik jembatan Anggoli, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Rabu 10 November 2025. Pemasangan jembatan sepanjang 33 meter ini penting untuk pembukaan akses pasca bencana. Sebanyak 40 personel Satgas Yonzipur 1 Diradharma yang dipimpin Don Yonzipur 1 DD, Letkol CZI Andri Prasetyo Wibowo, terlibat dalam proses pembangunan yang mencakup perakitan komponen utama jembatan, penguatan struktur, serta penataan kembali area kerja agar aman digunakan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Satgas mengoperasikan berbagai alat serta kendaraan pendukung lainnya untuk memobilisasi material dan mempercepat penyelesaian pekerjaan. TNI berkomitmen mendukung percepatan pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak melalui pengerahan pasukan teknis dan dukungan logistik. Kehadiran prajurit di lapangan diharapkan mempercepat normalisasi aktivitas masyarakat sebagai wujud pengabdian kepada rakyat, bangsa, dan negara. Kepolisian Resor Aceh Tengah, Aceh bersama Kodim 0106 Aceh Tengah membantu proses penyaluran logistik untuk warga yang terisolir akibat banjir bandang dan longsor di Kecamatan Linge, Aceh Tengah, Aceh. Kepolisian Resor Aceh Tengah dan Kodim 0106 Aceh Tengah membantu percepatan penyaluran logistik berupa bahan kebutuhan pokok kepada masyarakat yang selama ini terisolir di Kecamatan Linge pasca banjir bandang dan longsor yang terjadi pada 26 November 2025. Sebanyak 26 ton logistik makanan disalurkan oleh pihak Polres dan Kodim Aceh Tengah ke Kecamatan Linge berupa 26 ton lebih beras dan minyak goreng sebanyak 5.000 liter lebih untuk warga di 26 desa yang ada di Kecamatan Linge. Untuk penyaluran logistik ini dilakukan oleh pihak polisi dan TNI dengan menggunakan 6 truk agar betul-betul sampai dan tersalurkan ke masyarakat di Linge. Polisi dan TNI terus bersinergi dalam proses penyaluran logistik ke sejumlah wilayah lainnya di Aceh Tengah, terutama yang betul-betul terisolir akibat bencana ini. Kodim itu udah bawa catatan abang nanti sama beliau. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.